Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja yang memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami patut bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena perkenanan Tuhan bagi kami sehingga Engkau beri waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Secara khusus saya akan baca ayat 26 dan 27. Firman-Nya berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita menjadi pemimpin hamba. Seringkali sesuatu yang sangat sulit diterima kalau kita mau menjadi pemimpin hamba. Karena pada umumnya dan tendensinya kita sebagai pemimpin selalu menjadi pemimpin bos. Tapi kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita akan teladan yang luar biasa dari Yesus Kristus kepada kita bagaimana menjadi pemimpin hamba, bukan pemimpin bos, bukan pemimpin majikan. Walaupun secara struktur memang kita pemimpin, kita di atas, tapi dalam implementasi kehidupan sehari-hari, seharusnya kita belajar seperti Yesus, yaitu menjadi pemimpin hamba. Hal ini dikatakan oleh Yesus ketika menjawab permintaan dari ibu anak-anak Zebedeus kepada Yesus supaya kedua anaknya itu diberi Tuhan wewenang untuk boleh duduk kelak dalam kerajaan Kristus, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Atas dasar permintaan dari ibu anak-anak Zebedeus inilah Yesus memberikan jawaban. Dalam ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti contoh ataupun teladan Yesus. Itu pemimpin-pemimpin yang bukan pemimpin hamba, tapi itu pemimpin bos. Dan jelas Tuhan tidak menghendaki pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang memerintah bangsa-bangsa dengan tangan besi, ataupun juga memerintah dengan keras atas mereka. Tuhan tidak menghendaki model pemimpin yang seperti itu, tapi sebaliknya Dia menghendaki kita menjadi pemimpin hamba. Dalam ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Lalu pertanyaannya sekarang, menjadi pemimpin hamba itu yang seperti apa? Menjadi pemimpin hamba seperti Yesus itu yang modelnya seperti apa? Setidaknya ada dua ciri penting dari seorang pemimpin hamba. Dalam ayat 24, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi pemimpin hamba adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin hamba adalah pemimpin yang menjadi pelayan.
Sama seperti fungsi seorang hamba, seorang budak, seorang pembantu, memang dia melayani, bekerja. Demikian juga seorang pemimpin hamba yang dikehendaki oleh Yesus adalah pemimpin yang melayani. Seperti Yesus dalam ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Seperti Yesus, dia bukan pemimpin bos yang dilayani, tapi justru dia melayani. Para murid-murid ketika membasuh kaki murid-murid, itu suatu kepemimpinan hamba yang mau melayani. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai pemimpin-pemimpin, untuk selalu berjiwa melayani, untuk selalu berjiwa menolong sesama, menolong orang, menolong bawahan yang kita pimpin. Itu yang Tuhan mau dari pemimpin hamba, yaitu pemimpin yang melayani. Mari sebagai pemimpin kita mulai belajar untuk melayani rakyat kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita, melayani bawahan-bawahan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, ciri pemimpin hamba dalam ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ciri kedua dari pemimpin hamba adalah pemimpin yang mau berkorban. Seperti Yesus yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti Yesus yang mau datang ke dalam dunia jadi hamba dan rela menderita sampai mati di bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Itu berkorban. Itulah pemimpin hamba. Jadi mari kita belajar seperti Yesus, jadi pemimpin seperti Yesus yang mau berkorban bagi rakyat, bagi jemaat yang dipercayakan Tuhan bagi kita, ya, ataupun juga para pekerja-pekerja bawahan-bawahan yang ada di bawah kita. Kita belajar, kita mau berkorban bagi mereka. Dan itu yang Tuhan sebut sebagai pemimpin hamba. Dan seperti Yesus adalah pemimpin hamba, kita belajar mencontohi dan meneladani Yesus yang mau berkorban bagi bawahannya, yang mau berkorban bagi rakyatnya, bagi pengikutnya. Seperti itulah pemimpin hamba di mata Yesus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menjadi pemimpin hamba. Tolonglah kami supaya kami jadi pemimpin yang melayani, jadi pemimpin yang mau berkorban. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat jamah dengan kuasa-Mu dan beri mereka kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.